Ayah? Kenapa ayah masak sendiri hari ini? Aku sudah menunggu ayah. Ini orang yang kamu ceritakan? Ayah izinkan aku memperkenalkan. Dia Ling Xiao. Ling Xiao ini ayahku. Ayo sapa dong. Senang bertemu denganmu Pak Chen. Sama-sama. Cian, kamu pasti lapar. Aku sangat lapar. Sini duduklah. Ayo duduklah. Duduk ayo. Duduklah. Sekarang selamat datang Ling ke rumah kami. Sini Ling. Kian aku akan minum. Sedikit lebih banyak dengan Ling hari ini. Oke. Ling, kalian berdua merahasiakan ini dariku. Kalau aku tidak memaksanya untuk membawamu pulang, aku masih tidak tahu kalian sedang berpacaran. Apa? Kalian? Tidak apa-apa ayah. Kami hanya bertengkar kecil dalam perjalanan ke sini. Ini kesalahanku, aku membuatnya kesal. Anak ini kalian bertengkar? Aku. Ya. Kian. Kamu benar-benar seorang putri. Kamu sudah dewasa sekarang, aku sudah bilang berkali-kali. Jangan terlalu manja. Ayah, aku tahu. Ling, ibu Kian sudah meninggal sejak dulu. Aku merawatnya sendirian. Dia sedikit dimanja. Kalau dia tidak senang, dia bisa sangat manja. Jadi tolong bersabarlah dengannya. Pak Chen, aku juga punya kekurangan. Kami akan berusaha saling memahami. Dia sangat baik padaku. Ayah, jangan khawatir. Kami akan bahagia bersama. Senang mendengarnya. Ngomong-ngomong, kamu kerja apa, Ling? Saya bekerja di bidang penjualan. Dia bergerak di perdagangan otomotif internasional. Dia menjual suku cadang mobil buatan Cina ke luar negeri. Benar, itu termasuk jenis penjualan. Dia cukup humoris. Jadi kalian bekerja di bidang yang sama. Kalian bisa saling membantu di masa depan. Tentu saja. Bagus, itu menyenangkan. Ayah, mari kita bersulang untukmu. Semoga ayah selalu sehat. Oke. Bersulang. Ling, kau sudah kenyang? Sudah. Makan malamnya enak. Aku makan terlalu banyak hari ini. Sekarang Ling, anggap saja ini rumahmu sendiri, dan datanglah berkunjung kapan saja. Terima kasih Pak Chen. Ayah, kami akan pergi. Ok. Sampai jumpa. Nona Chen, tolong jangan bercanda seperti ini lagi. Aku tidak bercanda. Tidakkah kau pikir ini menyenangkan? Benarkah? Nona Chen, aku sangat menghormatimu. Aku tidak pernah punya pikiran lain sejak bergabung di toko 4S kita. Anak ini. Kian. Nona Chen, aku hanya salah satu karyawanmu, bukan pacar palsumu, atau mainanmu. Ling Xiao, aku serius. Kuharap ini yang pertama dan yang terakhir. Tolong jangan lakukan hal seperti ini lagi. Dah. Maafkan aku. Aku terlambat. Maaf. Apa yang membuatmu sibuk di hari Sabtu? Apalagi kalau bukan kerja? Aku lembur terus. Perusahaan kami sibuk dengan pembelian Longqiang Home Improvement. Kau pernah dengar itu?
Pasti kau sangat sibuk. Aku belum tidur berhari-hari. Lihat lingkaran hitam di mataku. Tapi kesepakatannya sudah dibuat. Kami akan menandatangani perjanjian dengan Ketua Lin hari Senin depan. Perjanjian ini dikatakan sangat penting bagi perusahaan kami. Ini adalah bagian krusial dari restrukturisasi strategis kami. Mr. Lin, sudah lama kita tidak bertemu. Ya. Bagaimana bisnis home improvement Anda berjalan? Berjalan dengan baik tidak buruk. Saya dengar Ling Yongxiong menawarkan harga yang bagus kepada Anda. Mr. Zhao, Anda sangat terinformasi. Tidak hanya itu. Sejujurnya saya juga tahu bahwa harga yang ditawarkan Ling Yongxiong kepada Anda hanya setengah dari harga belinya. Mr. Zhao, maksud Anda? Bukankah itu jelas maksud saya? Saya juga ingin membeli perusahaan home improvement Anda, tapi harga saya tidak akan setinggi Ling Yongxiong. Saya dengar perusahaan home improvement Anda sudah merugi selama 3 tahun. 3 tahun. Itu banyak uang. Mr. Chen, apakah Anda di sini untuk menemui putri Anda? Saya akan memanggilnya untuk Anda. Tidak perlu saya di sini untuk menemui Anda. Masuk, saya ingin berbicara dengan Anda. Ketua. Maaf, saya tertidur. Ini versi final kontrak, silakan dilihat. Saya tertidur. Terlihat bagus. Buat salinan dan kirimkan ke Mr. Lin. Jika tidak ada masalah. Mari kita tanda tangani sebelum tengah hari. Oke, saya akan mengurusnya. Mr. Chen, apa yang ingin Anda katakan kepada saya? Berapa gaji Anda? Sepertinya Anda baru lulus kuliah. Ini pekerjaan pertama Anda kan? Mr. Chen, saya tidak mengerti. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa Qian adalah putri tersayang saya, sekaligus penerus saya. Meskipun dia menolak bekerja untuk saya, dia selalu penerus sah saya. Saya akan membiarkannya mengambil alih perusahaan saya suatu hari nanti. Mr. Chen, saya masih tidak mengerti mengapa Anda mengatakan ini kepada saya. Ambil. Isi sendiri angkanya. Dan tinggalkan Qian selama saya mampu, saya akan membayar. Mr. Chen, Anda salah paham. Anak muda, lebih baik Anda pergi sebelum terlambat. Uang ini cukup untuk Anda membuka toko 4S lagi. Mengapa Anda harus tetap di sini dan menjadi salesman?
Anda benar-benar salah paham tentang kami. Tidak ada apa-apa antara putri Anda dan saya. Saya mengerti bahwa anak muda punya ambisi. Saya mungkin menyakiti perasaan Anda dengan melakukan ini. Tapi saya harap Anda bisa pergi sebelum terlambat. Berapa lama Anda harus bekerja di toko 4S? Sebelum bisa menghasilkan uang sebanyak ini? Anda orang yang pintar, saya yakin Anda tahu harus memilih apa. Mr. Chen. Pertama-tama saya hanya melihat putri Anda sebagai bos saya. Adapun makan malam beberapa hari lalu, dia membawa saya ke sana tanpa memberitahu saya sebelumnya. Kedua, kita anak muda itu realistis. Dan kita memang butuh uang untuk menghidupi diri sendiri. Tapi saya tidak akan menjual harga diri saya demi uang. Subscribe untuk lebih banyak. Mr. Ling, selamat datang. Terima kasih. Oke, silakan duduk. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Grup Zinda Dan Long Chiang Home Improvement. Akan menandai tangani perjanjian hari ini. Sionda telah aktif bertransformasi selama bertahun-tahun dan mendirikan perusahaan bahan bangunan yang mencakup bisnis, properti komersial, jaringan hotel, dan penjualan bahan bangunan. Long Chiang Home Improvement adalah merek yang sudah lama berdiri dan menikmati lokasi yang strategis. Saya percaya bahwa kerja sama kedua belah pihak akan membawa lebih banyak manfaat bagi konsumen kita. Terima kasih. Sekarang mari kita undang kedua perwakilan hukum untuk menandatangani kontrak. Tanyakan pada Mr. Lin, apakah ada masalah? Mr. Lin, apakah ada masalah dengan kontraknya? Sebenarnya ada. Ada? Lihat di sini dan di sini. Lihat? Oke, saya akan bertanya pada Mr. Lin. Tolong beri saya waktu sebentar. Ketua Mr. Lin bilang ada masalah dengan kontraknya. Dia baru saja meninjaunya pagi ini. Kenapa bisa ada masalah? Tolong tanyakan padanya apa masalahnya. Kita bisa membahasnya sekarang juga. Apa masalahnya, Pak Lin? Kita bisa membahasnya sekarang juga. Sepertinya ini tidak bisa diselesaikan di sini. Lihat di sini dan di sini. Dan di sini tentang garansinya. Pak Lin, apakah ada masalah dengan kontraknya? Maaf Pak Lin. Saya rasa saya tidak bisa menandatangani kontrak ini. Kenapa? Pak Lin, maaf saya terlambat. Tidak apa-apa. Saya sudah menunggu Anda. Zhao Jiangwo, ada apa ini? Printer saya ada masalah. Tidak apa-apa, silakan Pak Zhao. Di sini silakan dilihat. Apakah Anda mau melihatnya? Semoga kerja sama kita menyenangkan.
Saya akan menyuruh seseorang untuk menindaklanjuti pekerjaannya. Oke. Terima kasih Pak Lin. Pak Xiao. Senang bisa bekerja sama dengan Anda. Terima kasih sudah mengatakannya. Sama-sama. Semoga kerja sama kita menyenangkan. Kerja sama yang menyenangkan. Anda bisa pulang dulu. Oke. Ketua, saya akan pulang. Oke, Anda bisa pergi sekarang. Kenapa Anda melakukan ini? Maksud Anda merusak akuisisi Anda atau mempermalukan Xiongda? Apakah Anda tidak ingat apa yang saya katakan? Mengganggu rival Anda hanya akan membuat Anda dalam posisi pasif. Ayah? Dia adalah ayah saya, bukan Anda. Lagi pula kenapa saya harus repot-repot mengganggu Anda? Lalu apa itu? Mempermalukan saya? Itu bagian dari kontrak antara Pak Lin dan saya. Jangan lupa bagaimana Anda menjadi ketua. Tanpa keluarga Xiao kami, Anda masih akan berada di pabrik membuat sekrup. Jangan pikir Anda bisa setara dengan saya. Hanya karena Anda menikahi saudara perempuan saya. Ingat apa yang kita katakan 20 tahun yang lalu. Saya tidak akan pernah melupakannya. Jangan lari. Berhenti. 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 Jiangwo, bangun. Jiangwo, kamu baik-baik saja? Siapa orang-orang itu? Mereka dulu teman-temanku. Bukan lagi. Jangan bergaul dengan orang-orang itu di masa depan. Ayo kita pergi ke pabrik. Aku akan membantu membersihkan. Aku baik-baik saja. Aku sangat menyesal. Aku seharusnya tidak membantumu waktu itu. Apa aku meminta bantuanmu? Pernahkah aku? Kamu datang untuk membantu dirimu sendiri. Dan ingatlah, aku menepati janjiku. Aku memang memperlakukanmu dengan baik. Yong Xiong. Kamu mau kemana? Jadi mereka sudah memecatmu. Kamu masih punya aku. Aku masih harus merawat ibuku. Apa yang harus aku lakukan? Kamu bisa nyetir kan? Ya. Ayahku sedang mencari sopir. Aku akan bicara dengannya. Serius? Jiangwo, terima kasih banyak. Sama-sama. Ayo kita minum-minum. Biarkan aku. Ayo pergi. Minumannya aku yang traktir hari ini. Kamu bahkan gak punya uang. Yong Xiong. Ketua. Berapa tahun lebih tua kamu dari Mei Hua? Kurasa aku 8 tahun lebih tua. Tahun. Bagus. Bagus. Kamu sudah bekerja untukku selama bertahun-tahun. Pertahankan kerja bagusnya. Jangan khawatir, ketua. Aku akan melakukannya. Ayah, kenapa kamu tanya itu? Sekarang setelah kupikir-pikir, aku benar-benar melakukan kesalahan besar membawa kamu ke rumahku. Dan aku seharusnya tidak mengenalkanmu pada ayahku. Lihat kamu. Kamu selalu menilai orang lain dengan pikiran sempit. Pikiran sempit?
Kamu yang menjilat ayahku. Kamu yang berhasil menikahi adikku. Dan menjadi wakil presiden. Tapi kamu tidak berterima kasih padaku atas bantuanku. Sebaliknya kamu selalu melawanku. Saya sudah meninjau kedua rencana itu. Saya memutuskan untuk menggunakan rencana Yongxiong. Dan Yongxiong akan memimpin proyek ini. Jiang Wo, kamu akan membantu Yongxiong. Oke, terima kasih ayah. Ayah, apa maksudmu? Saya sudah membuat keputusan. Jangan bicara lagi. Lanjutkan. Ini grafiknya. Pastikan untuk memeriksa ulang sebelum mengirimkannya. Oke. Saya tidak khawatir dengan yang lain, tapi kamu harus lebih memperhatikan pekerjaanmu. Oke. Ingat apapun yang terjadi. Keselamatan adalah yang utama. Mari kita berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikannya. Saya tidak pernah menyangka bahwa Tuan Ling Yongxiong, mantan pekerja teladan teman baikku, akan duduk di sini suatu hari dan berbagi posisi yang sama denganku. Jiang Wo, saya selalu menganggapmu sebagai saudaraku. Mengapa kamu selalu memperlakukanku seperti ini? Mengapa? Saya beritahu kamu ini adalah grup Shao bukan grup Ling. Kamu sebaiknya menyadari itu, apapun namanya. Kita sekarang adalah keluarga. Jika ada masalah kamu bisa berbicara denganku kapan saja. Bagaimana bisa kamu menghinaiku seperti itu? Masalah? Aku memang punya masalah besar denganmu. Jiang Duo, apa yang kamu lakukan? Jiang Wo. Ini tempat untuk berkelahi? Minggir. Dia adalah saudara iparmu. Tentu saja dia adalah anggota keluarga kita. Ayah tenang. Dia hampir seusia denganmu. Kamu ingin aku memanggilnya saudara ipar? Kamu sebaiknya mengubah nama perusahaan menjadi Grup Ling. Ayah, Kecua, ayah. Tidak apa-apa. Jangan sentuh ayahku, dia ayahku. Jiang Duo, tenang Jiang Wo. Ling Yongxiong, mari kita tunggu dan lihat. Jiang Wo. Jiang Wo. Aku tidak pernah bermaksud untuk bersaing denganmu dalam hal apapun. Itu semua ide ayah kita. Kamu pikir aku akan percaya kata-katamu? Aku akan katakan sekali lagi, aku akan melawanmu sampai akhir. Aku tidak akan berhenti sampai aku menjatuhkanmu. Berkat kerja kerasmu, akuisisi kali ini berhasil dilakukan. Atas nama staf kami, saya dengan ini menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua elit perusahaan kami. Terima kasih semuanya. Itu tugas kami. Ketua jangan berterima kasih kepada kami. Kami berhasil karena kepemimpinan Anda yang luar biasa. Dan rencana Anda yang sempurna. Benar Ketua. Selain itu Presiden masih muda, mampu dan tegas. Presiden baru saja mengambil alih jabatan. Kita harus tetap bersatu dan membuat perusahaan kita lebih baik. Kami akan mengandalkan kalian semua. Terima kasih. Ketua benar. Saya masih banyak hal yang harus dipelajari. Semoga saya mendapat dukungan Anda. Presiden Anda terlalu rendah hati. Kami semua merasa malu sekarang. Benar? Akuisisi kali ini sangat penting bagi perusahaan kita. Kami sudah mengerjakannya selama setengah tahun, tapi tidak ada kemajuan. Tapi ketua berhasil segera setelah dia kembali. Sekarang kita akhirnya mendapatkan kesepakatan itu. Saya pikir kita harus merayakannya. Benar. Kita harus. Ini proyek pertama Presiden. Kita perlu mengadakan perayaan. Tapi bukankah kita harus mengadvokasi penghematan dan menghindari pemborosan uang? Oke, tentu.
Mari kita adakan pesta perayaan yang meriah. Tapi Presiden benar. Kita harus memperhatikan anggaran dan membuatnya sederhana. Bagaimana kalau ini? Mari kita pikirkan cara lain untuk mengadakan pesta. Kita tidak harus mengadakan pesta di dalam perusahaan. Kita bisa membuatnya menjadi acara besar. Dan memberitahu seluruh industri bahwa grup Zhao kita memiliki masa depan yang cerah. Dan mari kita undang mitra kita dan orang-orang yang pernah bekerja sama dengan kita ke pesta, oke? Oke. Bagus. Oke Ketua, jangan khawatir. Aku akan segera membuat rencana. Presiden ada saran? Tidak, aku setuju dengan Ketua. Buat rencana secepatnya. Peng Bona kamu yang bertanggung jawab untuk pengadaan dan tempat. Untuk menunjukkan rasa terima kasih kita, siapkan 100 hadiah untuk tamu kita. Ingat, pastikan kualitasnya bagus. Jangan beli barang murahan. Oke Presiden. Jadi itu saja? Ya. Kalau begitu rapat hari ini selesai. Oke. Oke. Siapa yang pesan pizza? Aku. 75 yuan. Aku tidak punya kembalian, kalian ada? Aku tidak punya. Dompetku ketinggalan di rumah. Aku punya kembalian. Kamu punya? Kalau begitu bayar hari ini ya. Aku yang traktir lain kali. Kamu belum bayar lagi. Kenapa sih? Kamu selalu begitu. Lain kali traktiran kita. 1 pizza cukup? Kakap. Udah. Ayo makan. Gak apa-apa, aku tidak lapar. Kalian saja yang makan. Ayo ke ruang istirahat untuk camilan. Ini area kerja. Kamu tidak tahu peraturan kantor? Oh, maaf. Ayo. Kita pergi. Wewe. Aku belum pernah lihat kamu seaktif ini. Chartnya sudah selesai? Ambil ini. Ini daftar pembelian untuk pesta perayaan kita. Hubungi supplier. Ingat. Warna, bahan, gaya, dan ukuran harus sama. Sebagai informasi, gudang kita sudah penuh. Jadi kamu harus atur sendiri waktu pengirimannya. Minta mereka kirim bahan dekorasi dulu. Selain itu bunga-bunganya harus berwarna putih dan dipetik pada hari pesta. Buah-buahan tersebut harus dikirim melalui udara dari Thailand. Tidak diperbolehkan menggunakan zat antiseptik. Siapkan setidaknya 5 jenis minuman. Tanyakan kepada pemasok jika kamu punya pertanyaan, oke? Mengapa kamu menatapku? Apa kamu sedang berlagak manis? Ambil pena dan tuliskan. Apa kamu mengharapkan email dariku? Pemuda seharusnya proaktif dalam bekerja, mengerti? Ngomong-ngomong, pesan 100 gantungan kunci dari BV. Apa pesanan sudah dilakukan? Di mana aku bisa mendapatkannya? Apa pendapatmu? Dewiku terlihat sangat seksi hari ini. Bukan aku harus bilang panas. Dia adalah bosmu. Apa yang dia pakai bukan urusanmu. Mengapa kamu begitu bersemangat? Tunggu. Dia memakai gaun formal pagi ini. Tapi kenapa dia berganti baju di jam seperti ini? Kamu menjijikkan. Sekarang kamu seperti perempuan. Menurutmu dengan siapa dia akan bertemu dengan pakaian seperti itu? Astaga. Apakah menurutmu dia sudah punya pacar sekarang? Mungkin. Tidak mungkin. Cintaku padanya sangat serius. Lebih serius daripada perasaanku terhadap uang. Dia hanya tidak tahu. Seseorang tidak boleh meletakkan semua telur dalam satu keranjang. Sebaiknya cari lebih banyak keranjang. Tidak, aku harus mencari tahu. Siapa saingan cintaku? Saingan cinta? Apa saingan cinta? Apa? Ling Xiao jatuh cinta? Aku berharap. Nona Chen.
Kamu terlihat sangat memesona hari ini. Ling Xiao. Aku butuh bantuanmu setelah jam kerja. Baik, Lanjutkan pekerjaanmu. maukah kamu membawaku bersamamu? Kenapa kamu tidak pergi saja menggantikanku? Bagaimana penampilanku? Berhenti main ponsel. Apa aku terlihat baik? Ling Xiao. Kamu terlihat bagus. Sebagus apa? Sangat bagus. Menurutmu yang mana lebih baik? Yang itu atau ini? Tidak ada bedanya. Apa maksudmu? Bukankah kamu bisa memberiku saran? Kamu bisa mencoba keduanya. Jadi apakah aku terlihat baik? Nona Chen, apakah kamu sedang mencari pacarmu? Kemana dia pergi? Aku melihatnya pergi ke arah sana. Dunia ini sungguh kecil. Ya memang. Nona Chen, kamu belum membayar, kamu tidak bisa pergi dengan gaun itu. Aku akan membeli semuanya. Sekarang juga. Aku tidak di sini untuk bersenang-senang. Aku di sini untuk membeli barang untuk perusahaan. Bukankah seharusnya kamu sudah pulang kerja? Apa bosmu menyuruhmu lembur lagi? Tidak. Apa pria juga suka berbelanja sekarang? Tentu saja tidak. Aku di sini untuk makan. Ada restoran yang bagus. Di lantai 6. Biarkan aku mentraktirmu makan malam. Tidak perlu, aku ingin pulang lebih awal. Lagi pula macet parah. Kenapa kita tidak makin dulu? Jangan tolak aku. Sungguh tidak apa-apa. Nah, kita sudah sampai. Kamu Ayo masuk. benar-benar tidak perlu melakukan ini, ayo. Ikuti aku, silakan. Terima kasih. Tuan, apa yang ingin Anda pesan? Apakah ada yang tidak Anda makan? Tidak, aku tidak pemilih. Kalau begitu aku akan memesan untuk kita 2 panci seafood dan 1 salad. Ngomong-ngomong, sup di sini sangat enak, apakah kamu ingin mencobanya? Baiklah, 2 mangkuk sup itu saja. Tolong tunggu sebentar, terima kasih. di sini cukup ramai. Ya, dan banyak orang sedang menunggu meja di luar. Kamu ada janji hari ini? Kalau aku ada janji, bagaimana aku bisa duduk di sini bersamamu? Lalu? Kenapa kamu memesan meja untuk 2 orang sebelumnya? Aku baru saja melakukannya. Baru saja? Tapi kamu bersamaku tadi. Aku memesan via WeChat. WeChat? Kamu bisa memesan meja via WeChat? Tentu aku bisa tunjukkan padamu. Ini adalah seafood pots kamu. Ini adalah hidangan spesial di sini. Baunya sangat enak. Sekarang cobalah. Enak. Lain kali aku akan bawa kamu ke sini lagi. Lain kali aku yang traktir kamu makan. Ayo pergi. Di mana HP-ku? HPMU? Bukankah kamu baru saja menggunakannya untuk memesan meja? Ya. Boleh aku pinjam HP-MU untuk menelepon nomorku? Ini dia. Bagus kamu menemukannya. Kenapa kamu tidak makan?
Tidak apa-apa rekan kerjaku. Mengirimiku pesan. Kamu dapat pesan. Siapa itu? Apa itu? Aku tidak tahu siapa itu, aneh sekali. Sepertinya ada yang menyukaimu. Aku tahu bagaimana menangani orang seperti ini. Aku akan membantumu membalasnya. Oke. Sudah. Apa yang kamu katakan? Siapa pacar kamu? Siapa itu? Aneh sekali. Kenapa aku juga dapat pesan? Serius, ayo makan. Suka makanan? Nikmati lainnya. Lihat. Lalu lintas masih macet di sini. Anda perlu mentransfer 2 kali mengambil kir bawah tanah. Kemudian saya akan mengambil bus. Saya sampai jumpa lagi. Anda tidak perlu. Udah Saigan. Karena Anda baru saja membeli saya makan malam. Saya belum pernah bus untuk jangka waktu yang lama. Saya setiap hari mengendarai sepeda. Maka mari masuk ke stasiun bus. Siap Ganyu. Oh, saya mengerti. Nikmati. Ngomong-ngomong, kok lancar sama modifikasi mobilnya? Dan ketika Anda mendengar suara mesin, Anda tahu bagaimana ini dimodifikasi. Itu sangat menakjubkan. Apa yang Anda pikirkan? Apakah suara paling indah di dunia ini? Suara yang paling cantik? Suaranya seharusnya. Of Ella Fitzgerald Ratu Jazz. Suaranya bersih. Dengan rasa ritme yang sempurna. Seperti terdengar besar-besaran. APA Pendapat Anda? Ke saya. Suara paling cantik adalah suara mesin. Suara mesin? Suara sebuah mesin. Bisa membuat saya bersemangat segera. Seperti tanduk memandu saya. Saya punya impian sejak saya adalah anak. Saya ingin membuka toko modifikasi mobil. Meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, impian saya belum berubah sama sekali. Jadi Anda menata hidup Anda ke dalam modifikasi mobil. GK usah aku katakan. Tetapi saya pikir, setidaknya untuk saat ini menempati sebagian besar waktu saya. Oke, dalam hal itu, saya akan memperkenalkan Anda ke klub Weres, rumah bagi para penggemar modifikasi mobil. Di Tiongkok, karena kondisi nasional yang berbeda, modifikasi mobil masih dianggap sebagai hal baru, yang ilegal. Tapi itu tidak melanggar hukum ketika kamu melakukannya di klub. Maukah kamu menjadi anggota? Tentu. Terima kasih Tuan Peng. Karena kamu juga tertarik pada mobil. Kamu seperti sahabat bagi saya. Sebenarnya, saya hanya melakukannya untuk bersenang-senang. Saya tidak bisa dibandingkan dengan kamu. Tuan Peng, kamu terlalu merendah. Ngomong-ngomong tentang boneka itu. Bicara tentang boneka itu, saya punya pertanyaan untuk kamu. Mengapa kamu begitu tertarik pada boneka itu? Karena seorang gadis kan? Seorang gadis yang saya sukai. Kamu tahu? Sebenarnya, boneka itu juga terkait dengan seorang gadis. Terkait dengan seorang gadis. Jujur saja, pemilik butik itu adalah kakak senior saya. Kakak senior kamu. Kakak senior saya juga jatuh cinta pada seorang gadis. Dan boneka itu dibuat oleh gadis itu. Jadi di mana dia sekarang? Dia sudah meninggal selama bertahun-tahun. Kakak senior saya sangat mencintainya. Sampai dia masih tetap lajang.
Silakan duduk. Tuan Zhang, saya tahu mengapa kamu tidak mau menjual boneka itu kepada saya. Benarkah? Karena seseorang kan? Bagaimana kamu tahu? Peng Bona memberitahu saya. Dia sudah memberitahumu segalanya. Dia hanya memberitahu saya bahwa boneka ini dibuat oleh gadis itu yang bernama Xiu. Semoga tenang di sana. Aku akan merawat dengan baik anak kita. Jangan menangis. Guru, maaf atas kehilanganmu. Aku yakin istrimu tidak ingin kamu dan Xiu sedih seperti ini. Zisu, kamu tahu mengapa istriku meninggal tiba-tiba? Karena kanker hati stadium akhir. Kami mengetahuinya 3 tahun lalu, tapi kami merahasiakannya dari Xiu. Istriku ingin menyimpannya sebagai rahasia. Mengapa? Karena Xiu. Xiu adalah satu-satunya putri kami. Istriku melakukan segalanya untuknya. Kami hanya berharap dia akan hidup lebih baik di masa depan. Istriku tahu dia tidak bisa disembuhkan. Aku berjuang lama sebelum setuju pada pengobatan konservatif. Bagaimanapun Xiu akan segera lulus. Istriku tidak ingin dia khawatir. Guru, percayalah padaku, aku mencintai Xiu. Aku tidak akan pernah menyakitinya. Zisu, kamu pikir itu satu-satunya cara untuk mencintainya dan memperlakukannya dengan baik? Guru, tolong percayalah padaku. Zisu, aku tahu kamu murid yang baik. Tapi aku berjanji pada istriku bahwa aku akan membuat Xiu hidup lebih baik. Hidup yang lebih baik. Bukan hanya tentang perhatian dan cinta. Zisu, kamu mengerti? Aku tidak akan membiarkan Xiu menderita dalam bentuk apapun. Kamu harus percaya padaku. Kamu baru saja lulus. Bagaimana kamu bisa memberinya hidup yang lebih baik? Zisu, tolong jangan salahkan aku karena menjadi praktis. Jika kamu benar-benar ingin Xiu hidup lebih baik, tinggalkan dia. Zisu, jangan salahkan aku karena begitu keras. Aku sangat takut. Aku sudah kehilangan istriku. Aku tidak bisa kehilangan anakku. Kamu benar-benar mencintainya. Kamu harus meninggalkannya. Tolong.
Jadi apakah kamu meninggalkannya? Permisi, apakah Wei Wei ada di sini? Wei Wei sudah pergi. Terima kasih. Tuan, Tuan, di mana bonekanya? Mau minum teh? Duduklah. Kamu datang ke sini setiap hari. Kamu sangat menyukai boneka itu, bukan? Tolong. Aku tidak tahu. Kau sebenarnya cukup ramah. Boneka itu sekarang punya pemilik baru dan akan diberi kehidupan baru segera. Sayang sekali. Tapi aku masih senang mengetahuinya. Kamu perlu memberikan kehidupan pada hal-hal yang kamu sukai. Kalau tidak, itu akan selalu menjadi boneka. Aku senang kamu bisa berpikir seperti itu. APA lagi yang kamu suka? Aku memberikannya padamu gratis. Terima kasih Tuan, tidak perlu. Aku merasa lega bahwa boneka itu telah menemukan pemilik baru. Itu seperti jatuh cinta. Kamu bahagia selama orang yang kamu cintai bahagia.
Ling Xiao. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku sudah menunggumu. Menungguku? Kenapa? Kamu terlihat sedih. Apakah karena bonekanya hilang? Bagaimana kamu tahu? Aku sadar bonekanya hilang saat aku lewat depan toko itu. Kalau memang bukan jodoh, nggak bisa dipaksa. Kayaknya emang bukan jodohku ya? Aku juga tahu cerita tentang boneka itu. Pemilik tokonya cerita sedikit. Dia bilang boneka itu mewakili seseorang yang penting dalam hidupnya. Aku pengen tahu lebih banyak, tapi dia nggak mau cerita. Sebenarnya aku juga nggak ngerti kenapa boneka itu berarti banget buat pemilik toko itu. Sampai dia ceritain semua tentang boneka itu. Sebenarnya boneka itu dibuat sama dia dan pacarnya. Zisu. Sejak mama aku meninggal, kamu dan papa adalah segalanya buat aku. Jangan sedih lagi ya. Ada kamu di sampingku bikin aku bahagia. Aku akan habiskan sisa hidupku sama kamu. Tempat apaan ini? Nanti kamu tahu kalau udah masuk. Jadi ini toh kejutan yang kamu bilang. Aku sewa tempat ini bulan lalu. Ini hadiah buat kamu. Kamu jahat banget. Kamu tahu kan semakin baik kamu ke aku bakal semakin tergantung sama kamu. Bukannya ini mimpimu? Kamu juga bagian dari mimpiku. Aku harap kita bisa mendesain karya kita sendiri. Oke, ayo kita desain sesuatu yang jadi milik kita. Oke, bagus. Sini pakai ini. Sekarang duduk dulu. Ada yang bisa aku bantu? Kasih benangnya. Yang ini dan yang ini. Sama jarumnya.
Kalau kamu benar-benar pengen Xiu hidup lebih baik, tinggalkan dia. Selesai. Xiu, aku nggak bisa selalu sama kamu. Tapi dia bisa. Jaga dia di sampingmu. Kamu bisa menganggapnya sebagai aku saat aku tidak ada. Kamu terdengar seperti anak kecil. Aku sangat senang kita membuat boneka bersama hari ini. Aku harap kita bisa sebahagia ini setiap hari. Kamu sudah benar-benar memutuskan? Apa kamu bersedia meninggalkannya? Aku tidak, tapi aku harus melakukan ini. Tapi kenapa? Untuk kebaikannya. Apa kamu sadar bahwa meninggalkannya belum tentu yang terbaik untuknya? Lihat, Xiu sangat mencintaimu. Jika kamu pergi dan dia tidak bisa melihatmu lagi, dia akan sangat sedih. Mungkin meninggalkannya adalah yang terbaik untuknya. Waktu yang akan membuktikan. Baiklah jika kamu bilang begitu. Tidak ada yang bisa mengubah pikiranmu saat kamu sudah memutuskan. Jaga baik-baik Xiu untukku. Terima kasih. Jangan khawatir, aku akan melakukannya. Xiu, saat kamu membaca surat ini, aku sudah pergi. Maaf aku tidak pamit. Dan maaf untuk keegoisanku. Aku pikir selama kita saling mencintai, kita akan bersama selamanya. Tapi aku tidak tahu bahwa itu bisa sangat sulit. Di dunia ini, banyak orang bersembunyi di balik awan dan mengawasi orang yang mereka cintai. Aku akan selalu menjadi orang yang mengawasimu. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi untuk sementara. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi untuk sementara.
Dokter, Tuan, bagaimana keadaan putri saya? Maaf, saya turut berduka. Shiyu, Tuan, Tuan, Shiyu, Tuan, Tuan. Bona. Ayo pergi. Sudah 2 tahun. Kamu semakin tampan. Kamu juga berubah, kamu lebih matang sekarang. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Shiyu? Jika aku tidak memintamu untuk meninggalkannya. Jika aku membiarkan kalian berdua bersama. Ini tidak akan berakhir seperti ini. Saya membunuhnya dengan cintaku. Cinta egois aku. Aku seharusnya tidak meninggalkan Shiyu. Kalau aku tidak meninggalkannya, tidak akan terjadi apa-apa. Tidak ada gunanya bicara apapun sekarang. Shiyu. Shiyu memintaku untuk memberikan ini padamu apapun yang terjadi. Aku tidak tahu boneka itu menyimpan kisah cinta yang begitu menyentuh.
Boneka ini melambangkan cinta abadi dan janji Tuan Zhang. Menurutku hanya orang yang percaya pada cinta dan memiliki hati yang indah yang pantas memilikinya. Wei Wei, aku berjanji padamu bahwa aku akan memberikan boneka ini padamu. Wei Wei, aku bersumpah pada boneka ini bahwa aku akan mencintaimu selamanya.